Saya mau bicara pagi ini tentang 4 macam orang bulus. Tentu saya tahu Anda bertanya-tanya nih dengan judul firman Tuhan yang mungkin ada aneh, yang mungkin Anda sebagai orang Kristen jemaat Tuhan jarang dengar istilah apa itu orang bulus gitu. Nah, saya akan sampaikan berbagi sebuah pengajaran firman Allah pagi ini yang saya berikan judul 4 macam orang bulus. Apa sih yang dimaksud dengan orang yang bulus? Kondisinya, keadaannya seperti apa orang bulus. Nanti kita lihat ya apa kata firman. Supaya kita mendapatkan jawaban yang benar, yang tepat menurut apa kata firman. Seperti apa sikon keadaan orang yang bulus. Kita langsung saja baca ayatnya dalam Mazmur pasal 102. Mazmur pasal 102 kita membaca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Baik, saya baca 17, Anda 18, begitu lalu 19-nya sama-sama kita baca. Siap ya, baca firman Allah secara bergantian dan keluarkan suaramu. Sedang Anda ada di rumah kan sekarang, keluarkan suara. Supaya firman Allah, perkataan Allah yang hidup dan penuh kuasa bergema. Bukan cuma di telinga saudara. Pagi ini firman luar biasa dahsyat bergema, terberitakan di rumah-rumah saudara. Masa pandemi luar biasa ya. Ada kebangunan-kebangunan rohani. Ada Allah yang datang melawat setiap rumah saudara. Saya baca 17 dikatakan begini. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Teruskan ayat 18 saudara. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Ayat 19 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Langsung saja saya ajak dari pembacaan ayat 3 ayat barusan kita baca. Langsung saya tarik saudara untuk fokus memperhatikan secara khusus pada ayat yang ke-18. Mari saya ulang pembacaan ayat 18. Tolong Anda perhatikan kalimat-kalimat dari ayat 18 ini. Dikatakan begini, ya. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus. Ini judul tadi. Nah, saya berbagi 4 macam orang bulus. Berdasarkan dari kalimat ayat ini, ternyata ada orang-orang yang bulus. Tuhan mendengarkan doa dari orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Luar biasa. Mazmur 102 ayat 18 katakan bahwa Tuhan itu tidak memandang hina dan mendengarkan doa dari orang-orang yang bulus. Jadi kalau pagi hari ini ada orang-orang yang situasi, kondisinya, keadaannya sedang bulus saudara ya. Tuhan gak pernah pandang hina saudara. Bahkan doa-doa dari orang yang bulus didengarkan oleh Tuhan. Tuhan akan pulihkan dia, Tuhan akan tolong dia, Tuhan akan berkati hidupnya. Nah pertanyaannya tentu ini, orang bulus itu orang seperti apa? Iya kan? Orang bulus itu keadaannya seperti apa? Apakah saya bulus pendeta? Supaya Anda tahu firman Allah ini menjadi check and recheck buat setiap kita. Orang bulus itu kayak apa ya? Bulus di sini pasti bukan bulus seperti yang orang Jawa punya bahasa Jawa. Ya, ada kan sejenis binatang di tanah Jawa ini istilah bahasa Jawa disebut bulus. Bulus itu kalau orang Jawa, saya kan tinggal di Jawa Timur, jadi kurang lebihnya saya tahu arti kata bulus gitu, nggak akan meleset. Bulus itu kalau di Jawa itu salah satu binatang sejenis kura-kura gitu ya, sejenis penyu. Tetapi bulus, kalau kura-kura penyu itu barangkali di laut gitu ya. Tetapi kalau bulus orang Jawa itu adanya di sungai, sejenis kura-kura tapi hidupnya di sungai, namanya bulus. Atau bukan itu maksudnya ya. Atau ada istilah yang pernah kita dengar, sering kita dengar. Orang itu punya akal bulus. Bulus ini bukan akal bulus loh saudara ya. Orang kalau banyak akalnya atau licik
ya, suka nipu temannya, suka disebut dengan istilah akal bulus, ya, banyak akalnya, akal bulus. Bukan itu. Orang yang bulus itu nggak ada hubungannya sama penyu. Orang Jawa punya kata bulus. Orang yang kondisinya bulus tidak ada hubungannya dengan orang yang punya akal bulus, yang akalnya banyak. Bukan itu, saudara. Lalu pertanyaannya adalah, orang yang bulus itu orang yang keadaannya seperti apa? Saya menemukan dan terbuka ini firman ketika saya buka dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam terjemahan King James Version, itu kata bulus itu disalin dengan kata destitute. Jadi orang yang bulus itu orang yang destitute. Nah, kata bahasa Inggris destitute pun artinya luas dan dalam gitu ya. Biasanya orang mengartikan kata destitute itu kan orang yang merana, orang yang miskin, orang yang gak punya apa-apa, makan gak bisa, minum gak bisa. Pokoknya orang yang merana, papa, hina, gak punya apa-apa. Istilah dalam bahasa Inggris suka diistilahkan disebut dengan kata destitute. Ini betul-betul miskin secara materi. Betul-betul gak punya apa-apa. Itu namanya destitute, saudara ya. Jadi bukan miskin saja secara rohani. Ini betul-betul miskin, gak punya uang. Hidupnya papa, hidupnya merana. Itu istilah ini yang sering secara hurufiah itu disebutnya destitute. Nah, saya mau bawa saudara dalam terjemahan bahasa Inggris tadi kata destitute tadi. Itu ternyata memang artinya itu luas dan dalam. Saya kasih begini ya, pandangan-pandangan sama saudara pagi ini tentang kata orang bulus atau orang yang destitute itu kira-kira kayak begini, saudara ya. Misalnya ada seseorang membeli sebuah rumah. Lalu ternyata dia nggak suka dengan model bangunan rumah itu. Mungkin begini segala macam, banyak alasan. Pokoknya saya nggak suka, misalnya orang itu katakan. Lalu dia bongkar rumah itu, dia renovasi. Mungkin dengan cara dirobohkan rumah itu, bangun ulang kembali, renovasi ulang, begitu kira-kira. Tetapi ternyata di tengah-tengah proses renovasi pembangunan rumah itu, di tengah jalan modal uang untuk membangun rumah itu habis, kehabisan uang. Apa akibatnya? Pembangunan rumah itu terbengkelai di tengah jalan. Gak bisa menyelesaikan pembangunan rumah, berhenti di tengah jalan, itu mungkin lebih tepat. Gak bisa lanjutkan, kenapa? Sebab modal uang untuk membangun rumah itu sudah habis, gak ada lagi. Akibatnya bagaimana? Rumah itu kepanasan, kehujanan, kepanasan, kehujanan, kepanasan, kehujanan. Temboknya jadi berjamur, temboknya banyak lumutnya. Itu rumah mungkin sudah dipasang kuda-kuda, kayu-kayu segala macam. Rusak kayunya, lapuk kayunya, berantakan itu rumah. Jadi kayak rumah berhantu. Karena gak ditempati, belum selesai kok. Bertahun-tahun rumah yang direnovasi. Karena modal uang habis membangun, berhenti di tengah jalan. Mengerikan itu rumah, gak selesai prosesnya. Ini namanya juga disebut destitute, gak selesai. Seperti contoh ya, contoh yang realita. Itu di daerah mana ya, di Bali daerah Kintamani kalau gak salah ya. Apa itu nama sebuah hotel yang sangat megah, suka muncul di YouTube. Saya cuman angkat saja, bukan menjelekan. Tapi di YouTube di mana-mana diberitakan itu. Ada sebuah hotel yang model gaya bangunannya Eropa, megah banget. Keramiknya saja bukan keramik biasa semacam marmer begitu. Keren itu hotel. Tetapi kalau Anda pergi ke sana sekarang, itu kalau dari danau itu sebelah kiri berarti kan saudara ya. Itu megah besar saudara ya. Tetapi suka di YouTube disebut sama YouTuber hotel berhantu. Nggak tahu ada hantu atau tidak. Tapi suka dipakai tantangan nyali begitu, dunia lain segala macam. Suka di situ karena gelap, nggak ada listriknya, nggak ada lampunya. Tembok udah hitam, tembok berjamur, gedung bagus, keren, nggak selesai. Saya tidak tahu kenapa pembangunan gedung hotel yang sangat megah, regulasinya bagaimana, situasi yang terjadi seperti apa, saya nggak ngerti. Pokoknya proses pembangunan atau mungkin perizinan berhenti di tengah jalan sehingga mangkrak. Investasi modal besar
Tapi tanah bangunan itu gak menghasilkan, gak ada income, gak ada pemasukan, percuma. Sia-sia membangun, saudara ya. Ini pun saya artikan artinya juga adalah discicut. Coba mungkin kalau saya artikan lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Yang namanya orang bulus, orang discicut. Tapi kelamaan saudara ya. Tapi paling tidak dari value pandangan yang saya kasih kepada Anda sudah nangkep. Anda sudah punya gambaran. Oh, orang yang bulus itu yang dikatakan Alkitab seperti ini. Orang yang kondisinya Alkitab katakan discicut itu kayak begini. Anda punya gambaran. Nah, pagi ini saya bagikan sama saudara lewat sharing firman pengajaran ini tentang 4 macam, 4 golongan orang yang mengalami discicut. 4 macam, 4 golongan orang yang mengalami bulus dalam hidupnya. Bulus kayak apa? Ya kayak tadi itu saudara ya. 4 macam. Dan catatan pentingnya adalah begini. 4-4-nya orang yang discicut ini. 4-4-nya orang yang mengalami bulus ini. Semuanya ditolong sama Tuhan. 4-4-nya orang bulus dipulihkan, diberkati, diangkat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Berbalik kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan, dan kembali melakukan perintah kehendak Tuhan, dipulihkan. Jadi catatan pentingnya adalah 4 golongan orang bulus ini semuanya dipulihkan. Kenapa? Kembali kepada kehendak Tuhan. Jadi kalau saya terangkan kepada saudara nanti tentang 4 golongan orang bulus, semuanya dipulihkan. Saya percaya pagi ini setiap kita dalam nama Yesus bisa dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan. Yang pertama, 4 macam orang bulus. Yang pertama, nomor 1 adalah orang yang discicut, orang yang bulus dalam arti begini. Orang yang miskin, miskin secara materi. Lapar sampai gak bisa makan, haus, kekurangan. Hidupnya betul-betul kekurangan, merana dan papa. Ini golongan pertama dari orang discicut. Dari mana kita tahu? Dari firman. Mari kita lihat ayatnya. Semua golongan 4 orang bulus ini ada di satu pasal di Mazmur 107. Jadi pagi ini saya cuma sharingkan di pasal ini Mazmur 107, 4 macam orang bulus. Mari kita lihat yang pertama. Kita baca bergantian saja ya. Daripada ada bengong, lebih baik memperkatakan firman Allah. Saya membaca 4, ada 5, 6 sama-sama begitu ya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang-orang tidak mereka temukan. Teruskan ayat yang kelima saudara. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 6 sama-sama baca luar biasa. 6, 2, 3. Mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Mari kita lihat golongan pertama, macam pertama dari orang yang discicut, orang yang bulus. Orang bulus pertama dikatakan adalah orang yang lapar, orang yang haus, orang yang jiwanya lemah lesu, letih lesu dalam jiwanya. Kenapa? Gak berdaya. Ini orang sudah frustasi nih. Ini orang sudah putus asa karena kemiskinannya. Saya ulang, ini jenis orang bulus yang pertama, discicut yang pertama. Ini orangnya gak punya materi, miskin, betul-betul miskin. Meyujien gitu orang Tionghoa katakan. Gak ada uang, sampai letih lesu, sampai merana. Bukankah dengan datangnya pandemi virus corona, banyak orang-orang juga yang mengalami kondisi bulus yang pertama. 2 tahun menghadapi masa pandemi, bukan rahasia lagi, kita semua tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang di PHK, saudara yang banyak orang hari-hari ini sedang cari pekerjaan dan belum dapat pekerjaan. Makanya seringkali dalam doa pagi ini, di akhir-akhir doa berkat, saya sering doakan saudara yang cari pekerjaan dapat pekerjaan. Karena saya lihat sendiri kondisi banyak orang gak punya pekerjaan. Saya dalam beberapa lama ini bertemu dengan orang-orang yang memang di PHK, gak punya pekerjaan. Itu artinya tidak ada pemasukan, gak ada uang. Nafkah untuk keluarga bagaimana coba? Dan itu terjadi masa-masa ini karena datangnya virus corona, pandemi ini. Pandemi itu dampak yang paling mengerikan salah satunya adalah
Ekonomi hancur, ekonomi keuangan mengalami krisis. Dan saya terang-terangan saja sodorkan sama saudara, hari ini banyak orang Kristen juga mengalami namanya discicut, orang bulus. Apakah menurut saudara di antara orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang lagi susah, yang gak punya uang, sekarang memang betul-betul gak ada pemasukan, miskin, betul-betul miskin secara materi. Apakah di situ hanya orang dunia di luar sana? Apakah sekarang orang yang bolos materi gak punya apa-apa itu hanya bagi orang yang gak percaya pada Yesus? Bagaimana dengan orang Kristen? Adakah orang Kristen juga mengalami gak punya materi? Loh, ada banyak saudara. Kita gak pernah setuju ya, gak setuju ada perampok. Kita gak setuju ada orang jadi garong, pencopet di angkutan-angkutan umum. Ya, kita gak pernah setuju. Tapi hari-hari ini mungkin dalam tanda kutip ada orang terpaksa melakukan itu, terpaksa. Tapi sebetulnya dalam hati kita firman katakan kita gak setuju seperti itu. Tapi banyak orang karena situasi kondisi mesti menafkahi berbuat itu. Meskipun kita gak setuju. Kenapa? Karena ekonomi. Saya cerita saja saudara ya. Dalam beberapa lama ini saya bertemu dengan seseorang yang wajahnya itu sukacita sekali. Sehingga saya pun gak bisa ceritakan kepada saudara, mengungkapkannya bagaimana ngomongnya coba. Sukacita wajah orang itu, si bapak itu luar biasa. Seneng gitu. Kenapa? Karena dia ngelamar pekerjaannya sudah begitu lama. 1 tahun lebih kesana kemari melamar pekerjaan gak diterima. 1 kali diterima pekerjaan, sukacitanya luar biasa. Padahal belum terima gaji. Belum dibayar dia. Bahkan ada beberapa orang saya tanya, berapa gajimu? Nggak tahu Pak Pendeta. Gaji belum tahu. Dibayar berapa belum tahu. Dia pun belum terima upah bayarannya. Tapi saya lihat si bapak itu wajahnya bahagia banget. Sukacita banget. Karena diterima kerjaan. 1 tahun nganggur, lontang lantung. Ayat ini mengembara di padang belantara. Orang yang discicut yang pertama, orang yang mengalami bulus pertama itu mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang gak ditemukan. Ini orang bingung. Ini orang bolos yang lagi linglung, putus asa, frustasi. Jalan orang Jawa punya bahasa lontang lantung gak karuan. Dan gak ada pemasukan, gak ada income. Miskin, materi. Makanya saya katakan cerita tadi, dia bahagia luar biasa. Kenapa? Harga dirinya sekarang dia punya. Belum terima bayaran gaji berapa belum tahu. Tapi pulang ke rumah, dia dengan bangga ngomong sama istrinya, sama anak-anaknya. Mama, hari ini aku sudah punya kerjaan. Anak-anak, papa hari ini diterima di perusahaan itu. Belum dapat gaji loh. Tapi dia tahu, dengan bangga sukacita dia cerita. Papa sekarang punya income. Apa enggak nangis sudah dengar begitu? Papa sekarang punya pemasukan. Papa sekarang ada uang untuk kasih makan kalian. Gak usah takut, gak usah khawatir. Wajahnya sukacita walaupun belum terima gaji. Hari ini saya dipertemukan dengan orang-orang kayak begini. Wajahnya sukacita. Saudara, hari-hari ini di masa yang sukar. Saya tidak tahu adakah di antara saudara pagi ini sedang mengalami kesukaran kayak begini. Betul-betul gak ada materi. Atau Anda ini orang yang maafkan kata-kata bahasa saya hamba Tuhan muda. Kadang-kadang kasar kata-kata saya. Lontang lantung. Merana kan saudara yang lontang lantung ke sana kemari cari kerjaan gak diterima. Apa enggak susah. Pulang lemes lunglai ngomong sama istri. Istri tanya, udah dapat kerjaan Pak? Belum. Coba saudara, ini yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang kekurangan. Banyak orang kesulitan dalam hidupnya. Apakah ada di antara saudara hari ini mengalami miskin secara materi, lapar secara materi. Anda bingung nih, gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan itu hebat loh. Tuhan pernah berfirman kepada kita, burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi. Salomo raja besar di Israel tidak dihiasi seperti bunga padang di padang itu. Saya percaya Alkitab katakan, kita lebih berharga dari burung pipit di udara. Kita lebih berharga dari bunga bakung yang ada di padang. Tuhan hiasi, Tuhan kasih makan burung pipit. Saya percaya dalam nama Yesus, Anda yang percaya kepada Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan.
Saudara bisa berkata haleluya. Saudara bisa berkata amin. Tuhan gak tinggalkan kita. Cuman caranya bagaimana? Caranya ayat 6 berseru kepada Tuhan. Kita sama-sama baca ya ayat 6. Ayat 6 kita baca. Mazmur 107 ayat 6. Ini caranya saudara ya. Kalau ada di antara saudara yang discicut yang pertama. Golongan pertama orang yang bolos adalah orang yang gak punya apa-apa secara materi. Gak punya kerjaan, gak ada pemasukan. Ini kuncinya. Ayat 6. Sama-sama kita baca 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Orang kalau nggak punya materi, kerjaan nggak ada, cemas loh saudara. Cemas dengan masa depannya. Tetapi Alkitab katakan kalau dia berseru-seru berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan lepaskan dia dari kesesakannya. Kesesakan ini orang yang bulus. Discicut itu salah satunya mengalami kesesakan. Kenapa? Gak punya materi, hidupnya merana, lontang-lantung gak karuan. Tuhan akan lepaskan saudara dari kesesakanmu dan diberikan berkat kepada saudara. Kuncinya adalah berseru kepada Tuhan. Saudara ingat ya cerita tentang bangsa Israel. Salah satu di tanah Mesir ketika Israel itu dijajah, dibudak di tanah Mesir. Israel itu tinggal ditaruh di tempat yang namanya Goshen. Kami sesama teman hamba Tuhan itu ngobrol. Mereka berkata di Indonesia ini ada Goshen loh. Tentu kita tanya Goshennya di mana? Hamba-hamba Tuhan berkata begini, Manado itu Goshennya Tuhan katanya. Ya oke saja, boleh-boleh saja kan orang berkata begitu. Tidak ada yang salah, sah-sah saja. Kalau hamba Tuhan lain, teman yang lain sharing berkata, Indonesia di tanah Indonesia itu adalah tanah Goshen loh. Di mana? Manado katanya. Sulawesi Utara katanya Goshennya Tuhan di Indonesia. Ya silakan boleh saja. Karena memang sih mereka berkata, memang mereka realita mengalami. Ada pendeta di Manado berkata begini sama saya. Ya justru masa pandemi brother, saya dipelihara Tuhan katanya. Ngomong begitu sama saya. Maksud kamu bagaimana? Justru masa pandemi saya gak pernah beli beras. Saya gak pernah beli gula putih. Saya gak pernah beli kopi. Saya gak pernah beli ini. Hampir setiap minggu, setiap hari. Itu lihat kamu penuh. Itu banyak berkat di situ. Dari pemerintah kirim. Dari orang-orang yang kaya diberkati Tuhan di tanah Manado. Masa pandemi mereka berbagi berkat kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka memberkati para pendeta. Sehingga pendeta berkata begini, brother masa pandemi kami di sini dipelihara Tuhan luar biasa. Ya saya cuma bisa berkata amin, luar biasa. Tapi saya percaya bukan cuma di Goshen tanah Manado Tuhan berkati dipelihara. Goshen itu juga ada dalam rumah kita. Goshen itu juga area kehidupan kita. Pokoknya orang yang percaya pada Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Goshen itu luar biasa ya. Ada 10 tula yang bikin merana, 10 tula bikin menangis, bikin susah, bikin kesulitan buat orang Mesir. Tapi 10 kesulitan itu gak satu pun menimpa datang di tanah Goshen atas umatnya. Kenapa? Sebab Tuhan taruh mereka di tanah yang namanya Goshen. Gak ada kesulitan, gak ada merana masuk ke sana. Kenapa? Goshen, Allah membedakan, ada umatnya di situ. Sampai tula yang ke-10 kematian anak sulung juga gak terjadi. Gak ada kematian loh. Lewat bencana yang terjadi. Karena Goshen. Anda kalau pada masa pandemi ini Anda tetap sehat. Wah itu ada ditaruh di Goshen loh. Bersyukur sama Tuhan. Saya pribadi pun berkata bersyukur sama Tuhan. Lolos berkali-kali. Saya berkomunikasi di depan dengan istri saya dengan orang-orang yang terpapar. Masih lolos saudara ya. Saya tahu bukan karena sekedar antibody. Saya tahu ada Kristus di dalam hidup saya. Ada Goshen dalam hidup kita. Saudara dengar baik, ada Goshen. Tetap Tuhan pelihara. Ini kita bicara macam yang pertama, golongan pertama adalah orang-orang yang memang gak punya materi. Anda lihat ya, itu tulah yang pertama air jadi darah. Banjir darah di Mesir. Goshen gak ada banjir darah. Lalat pikat banyak, nyamuk banyak yang ada di tanah Mesir. Goshen gak ada. Gelap gulita di tanah Mesir. Ya, tetapi di Goshen tetap terang. Saya percaya selalu ada perbedaan. Asal kuncinya
kembali kepada kehendak Tuhan. Dengarkan pesan firman Allah. Jika ada di antara kita yang memang pada masa-masa sukar ini dan kita mengalami kesukaran dan ternyata kita merana papa secara materi, bahkan Anda sedang kehilangan pekerjaan. Ingat, kuncinya dengar baik-baik. Kamu mesti kembali kepada kehendak Tuhan. Kalau hidup kita sudah pattern polanya Tuhan. Taat, beriman kepada Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan, seperti anak terhilang kembali kepada Tuhan. Ketika dia tinggalkan Tuhan, dia di kandang babi nggak bisa makan kan, merana kan, dicecut keadaan anak terhilang. Masa kasih makan dirinya satu orang saja, anak bungsu, anak terhilang nggak mampu, nggak bisa makan, saudara. Karena apa? Jauh dari kehendak Bapa. Tapi ingat, aku akan bangkit. Aku akan minta ampun kepada Bapa di sorga dan kepada Bapakku. Ketika dia balik dari jauh, bapaknya lari, dipeluk dia. Dia nggak minta, dia nggak ngarep, ya. Tapi bapaknya kasih kasut, kasih cincin, kasih jubah, bikin pesta. Yang dia mau sebetulnya cuma satu, supaya aku kerja sama Bapak. Jadi kacung nggak apa-apa, jadi hamba nggak apa-apa. Yang penting bisa makan. Dia datang itu minta makan karena nggak bisa makan. Tapi Anda tahu, dikasihnya bukan satu mangkok piring bubur ayam. Ya, bukan satu piring nasi goreng. Lembu yang tambun dipotong, bikin pesta. Itu Bapak kita. Anda akan dilepaskan dari kesesakan dan hidup akan diubah. Setiap orang yang kembali kepada kehendak Tuhan, berseru minta tolong kepada Tuhan dalam kesesakannya, Tuhan pulihkan saudara, Tuhan berkati saudara, Tuhan buka jalan saudara. Anda akan dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Sekalipun Anda gagal, kemarin kita belajar Amsal 24 ayat 16. 7 kali orang benar jatuh. 7 kali orang benar gagal. 7 kali angka sempurna. Udah sempurna, kegagalannya gak bisa bangkit. Tapi kalau dia masih percaya sama Tuhan, taat pada Tuhan, berseru dalam kesesakannya, orang seperti ini akan dibangkitkan dan ditolong oleh Tuhan kembali. Jadi respon kita menentukan kemenangan kita. Yang kedua, karena waktu terbatas, masih ada 3 nih saudara ya. Apa saudara mau saya bagi 4-4-nya? Bisa pulangnya siang saudara doa pagi ini. Saya bagi 2, gak selesai, saya bagi besok saudara ya. Orang bulus yang kedua, kelompok yang kedua ini adalah mereka yang berontak kepada Tuhan. Dengan cepat kita baca ayatnya, Mazmur 107 ayat 10-13. Saya baca dengan cepat ini ayat saudara ya. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ini kayak penjara berarti ya. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Berontak dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya, ini kata penting, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, dicicit yang kedua itu terjadi karena pemberontakan. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista yang maha tinggi. Menghina Tuhan, menghormati Tuhan, gak menghargai Tuhan. Makanya selalu saya suka melepaskan firman pengajaran sama saudara. Belajarlah di hati kita punya sikap hormat akan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Jangan pernah merendahkan, menghinakan Tuhan dengan sikap-sikap kita. Ya, memberontak. Jenis yang kedua orang mengalami dicicut. Perhatikan ya. Ini memberontaknya seperti apa? Anda lihat ayat 10 ya. Ada orang-orang duduk dalam gelap dan kelam. Kelam itu lebih dari gelap. Gelap itu barangkali masih remang-remang. Tapi kalau bicara kelam itu sama sekali gelap, gak ada cahara, gak ada terang begitu ya. Peteng dedet kalau orang Jawa bilang. Jadi betul-betul gak ada cahaya, itu kelam. Gelap betul, gak ada jalan keluar, itu kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi, gak bisa kemana-mana, terpenjara. Kenapa? Berontak. Karena pemberontakannya sampai ngalami kesusahan kayak begini. Maka ditundukkannya. Saya pengen kita baca ayat 12 ya. Ayat 12 sama-sama kita baca. 2, 3. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Tidak ada yang bisa tolong. Tergelincir, jatuh.
sengaja dijatuhkan sama Tuhan. Kenapa? Berontak. Di cicut yang kedua, orang bulus yang kedua, itu karena punya hati berontak sama Tuhan. Sehingga dijatuhkan sama Tuhan sampai tergelincir. Tidak ada orang bisa tolong, seperti terpenjara dalam kesusahan, hidupnya dalam kekelaman. Tidak ada orang berani tolong. Kalau orang tolong dia berpikir gini, aku tolong dia, aku juga masuk dalam kekelaman itu. Aku tolong dia, dia masuk jurang, aku masuk jurang lebih dalam. Nggak berani orang tolong. Ngeri orang lihat kesusahannya orang itu. Ngeri lihat penderitaan orang itu. Orang mau tolong nggak berani. Ngeri saudara ya. Ada orang susah begitu ya. Karena pemberontakannya, gara-gara dia berontak sama Tuhan. Ditundukkan Tuhan hidupnya. Ditundukkan. Tahu ditundukkan sampai dia gak bisa apa-apa. Sampai dia dalam kesusahan. Jatuh kehidupannya. Anda tentu bertanya, saya gak pernah berontak kok sama Tuhan. Saya gak pernah ngomong macam-macam cerita tentang Tuhan kepada orang lain. Mungkin tidak. Berontak itu bagaimana sih? Ingat, saya kasih cerita begini. Di Alkitab itu ada banyak ayat. Misalnya contoh, hai istri tunduklah kepada suamimu. Itu contoh. Tapi ternyata maafkan saudara sebagai istri, saudara ngelunjak sama suamimu. Saudara tukang melawan sama suamimu. Anda gak hormat, Anda gak pernah tunduk dengan kata-kata otoritas kepala suami di rumahmu. Alkitab katakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus yang adalah kepala. Suami itu kepala keluarga. Tapi kamu istri gak pernah tunduk sama suamimu, ngelunjak, tukang ngelawan suami. Saya mau kasih tahu, hai istri, itu namanya pemberontakan kepada Tuhan. Anda berontak sama firman-Nya. Firman-Nya ada, aturan mainnya ada, rule-nya ada. Anda jangan melawan. Saya ngomong agak keras, bukan karena saya suami, supaya istri saya tunduk. Bukan itu saudara ya. Saya tahu apa yang saya rasakan di hati saya begitu. Apa yang terjadi dengan rumah tangga hari ini. Kenapa Anda mengalami kesusahan? Kenapa berkat tidak turun dalam rumah tanggamu? Susah kerja, kok jatuh melulu? Maafkan saya, jangan-jangan dalam tanda kutip ada yang gak beres dalam hidup rumah tangga saudara. Salah satunya bisa contoh istri gak tunduk pada suami. Atau hai suami kasihilah istrimu. Engkau suami gak ada cinta sama istri. Engkau memperlakukan istrimu suka-sukamu. Main tonjok, main tendang. Tidak menghormati istri. Jangan-jangan kamu gak diberkati. Hidupmu susah merana, susah terpenjara dalam gelap yang kelam. Masalah seperti panjang gitu ya. Dan gak ada jalan keluar. Karena cara hidup pernikahanmu yang salah. Engkau sebagai suami, ternyata kamu adalah suami yang berontak kepada firman Allah. Atau ada banyak ayat yang lain. Ya. Salah satunya dikatakan kalau kita itu istilah bahasa sekarang ya kita bawahan pegawai harus tunduk kepada atasan. Tunduklah kepada pimpinanmu. Ini kalau bahasa sekarang karyawan kan. Kita anak buah harus hormat kepada pimpinan. Tapi kita gak pernah hormat, itu pemberontakan loh. Anda kerja pada siapapun jadi karyawan, hormat sama otoritas pimpinanmu. Atau begini, ada ayat berkata begini, hai anak hormatilah orang tuamu. Hormatilah ayah ibumu sebab mengandung berkat kamu akan berbahagia di bumi, diberkati di bumi dan kamu panjang umur. Mengandung janji. Alkitab mengatur kita namanya anak harus hormat cinta sama orang tua. Maafkan, tapi kita sebagai anak gak ada hormat sama ayah ibu kita. Ya, kita sebagai anak gak cinta sama orang tua, gak open. Orang Jawa katakan, Anda gak punya perhatian sama ayah ibumu, papa mamamu. Bagaimana coba mau diberkati? Itu pemberontakan. Mungkin engkau enggak apa ya, maafkan kata-kata saya. Karena ada kan terjadi, anak bisa berani tampar papanya atau mamanya. Loh ada loh, kebangetan ya ini. Ini anak model apa ini? Dilahirkan dari apa coba dia? Masa papanya dia tonjok? Loh ada kan, ada pernah dengar itu kan? Mungkin Anda enggak nonjok papamu. Anda enggak tampar pukul mamamu. Enggak saudara ya. Tapi seringkali dengan kelakuan kita, perbuatan kita, sikap kita, mulut kita, ngomong sama mama kita, ngomong sama papa kita, itu nyakiti hatinya. Ada banyak papa mama merana hidupnya, papa mama ngenes orang Jawa katakan. Sampai sakit-sakitan tuh papa mama. Kenapa?
Ya karena perbuatan anak. Memang anak gak pukul, gak tendang orang tua. Kelakuannya tendang-tendang orang tua. Mulutnya nyakiti hati orang tua. Ada banyak orang tua di masa-masa ini merana hidupnya. Lesu letih hidupnya. Kenapa? Sikap anak gak ada perhatian. Sikap anak gak ada hormat kepada orang tua. Ini pemberontakan. Dengarkan saya. Ini pemberontakan kepada Tuhan. Kalau Anda sebagai anak gak hormat sama orang tuamu, tanpa sadar kamu berontak loh sama Tuhan. Ini bikin jatuh, ini bikin susah. Kalau ini Anda lakukan, bertobat kembali kepada Tuhan. Saya akan masih lanjutkan besok, tapi 2 kita dapat. Kuncinya sama, berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu dan diselamatkannya kamu dari kecemasanmu. Tuhan tolong kita pagi ini, 2 kita dapat. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kehendaknya. Doa saya, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan limpah turun sama saudara.